Haleluya, puji Tuhan. Senang rasanya Bapak Ibu bisa bertemu jemaat Tuhan, jemaat Eklesia yang walaupun melalui media ini kita bisa bertemu, dan saya yakin Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Melalui pelayanan ini juga Gembala serta BPJ menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu yang akan datang ini. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur saat ini kita boleh ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan sudah menolong kami untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami dalam satu pekan yang sudah berlalu ini. Saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya supaya dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran ini untuk kami pahami, terutama untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat ini. Bulan Maret awalnya kita mengalami musibah global, yaitu mewabahnya virus corona. Akibatnya Bapak Ibu kita tidak dapat melakukan kegiatan aktivitas kita dengan baik. Namun setelah 3 bulan kita lewati, muncul seruan dari pemerintah kita. Kita harus berdamai dengan COVID-19. Ada juga muncul new normal. Ada juga new normal life dan lain sebagainya. Timbul pertanyaan yang besar dalam diri kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bekerja seperti biasanya? Sementara masih banyak orang yang dilaporkan terpapar virus corona ini. Melihat situasi dan kondisi seperti ini, timbullah perasaan kita mulai gelisah. Ya tidak tahu harus berbuat apa. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita belajar tentang hidup baru di dalam Kristus. Jadi tema kita pada hari ini adalah hidup baru dalam Kristus.
Bagaimana cara hidup baru di dalam Kristus? Dalam ayat yang kita sudah baca tadi Bapak Ibu. Yang pertama yang kita lihat di bagian ini di dalam ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Yang pertama adalah mengalami perubahan. Mengalami perubahan dapat kita artikan yaitu kita tidak memiliki atau menyukai siapa saja atau apa saja di dunia ini demi tujuan-tujuan kedagingan, keuntungan lahiriah. Kita dimampukan oleh anugerah ilahi untuk tidak memikirkan atau peduli dengan dunia ini, tetapi hidup untuk mengatasinya. Kasih Kristus ada di dalam hati kita dan dunia berada di bawah kekuasaan kita. Perhatikanlah orang-orang Kristen yang baik harus menikmati segala penghiburan dalam hidup ini dan sanak saudaranya dalam dunia ini. Ayat 16, kata sebab itu sekarang kehidupan dan kematian Kristus memulai suatu zaman baru. Kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Hal ini berarti bahwa Paulus menganggap Yesus yang ada di dalam sejarah tidak penting atau bahkan mengkontraskannya dengan Kristus yang dimuliakan. Paulus sering menyebut kehidupan duniawi, pengajaran dan tindakan penebusan Yesus, yaitu salib dan kebangkitan. Paulus sedang merujuk pada evaluasi manusia, yaitu mengenal menurut daging. Penebusan membuat orang percaya untuk melihat semua kehidupan dan sejarah dalam terang yang berpusat pada Kristus. Sejarah manusia berubah menjadi keselamatan. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mengalami perubahan, dan ketika kita mengenal Kristus, ketika kita hidup di dalam Kristus, ada perubahan yang terjadi dari hidup yang tidak baik kepada hidup yang kekal dan memberi suatu jaminan kepastian kepada kita karena Yesus itu hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Yesus. Hidup normal, hidup kita dibaharui oleh Yesus. Hidup melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kematian Yesus Bapak Ibu membuat saya dan kita semua menjadi milik Kristus. Yang kedua, ayat 17 yang kita lihat di bagian ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jika ia memang orang Kristen Bapak Ibu, dan ingin membuktikan dirinya sebagai orang Kristen, ia adalah ciptaan yang baru. Ayat 17, sebagian orang mengartikan hendaklah ia menjadi ciptaan baru. Ini harus menjadi perhatian semua orang yang mengaku orang Kristen, yaitu bahwa mereka sungguh-sungguh ciptaan baru. Bukan saja mendapat nama baru, memakai baju baru, melainkan juga mendapat hati yang baru dan sifat yang baru. Dan begitu besar perubahan yang dikerjakan Allah. Seperti yang dikatakan Allah, yang lama sudah berlalu. Ini adalah sebuah aoristen, ya, di dalam indikatif mood yang sering merujuk pada tindakan selesai pada masa lalu. Ya, ini menuju kepada pertobatan, ya, pertobatan yang lalu. Yang baru sudah datang. Ini adalah sebuah perfect atau perfect tense di sini, yang menunjukkan pada suatu tindakan lengkap masa lalu dengan hasil yang abadi. Hal ini merujuk kepada pemuridan. Semuanya ini harus menjadi baru. Anugerah
Allah yang membuatnya menjadi baru. Anugerah Allah yang membuatnya menjadi baru karena sifat ilahi yang Allah kerjakan di dalam kita. Ciptaan yang dikerjakan Tuhan yang mengubah hidup saya dan kita semua. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Di dalam bagian ini kita melihat perubahan yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita. Hidup yang baru di dalam Tuhan. Ciptaan yang baru yang sungguh luar biasa. Kalau kita kembali kepada situasi dan zaman saat ini atau sekarang ini. Kita sekarang dikatakan new normal. New normal life. New normal life menjadikan kita harus memulai hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Hidup sehat dan hidup bersih. Dan di masa pandemi ini juga Bapak Ibu, pandemi corona ini, new normal ini menjadi acuan kita lepas dari persoalan ini. Karena itu diberikan tantangan ataupun tanggung jawab ini kepada kita masing-masing untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Sehingga kita lepas dari virus ini. Dan usaha-usaha pemerintah harus kita taati. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Perubahan itu akan terjadi ketika kita mau berubah. Ketika kita mau berubah. Dan saya yakin kita dan Bapak Ibu semua sudah berubah dan menjadi hidup yang lebih baik. Di dalam Kristus, saya dan kita semua, saya sudah yakin kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Mengalami pendamaian. Ayat 18 ayat 19. Ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan pelantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mendamaikan ini adalah sebuah kebenaran teologis utama. Kata ini pada dasarnya berarti pertukaran atau perubahan, dan dengan demikian menyatukan pihak yang saling terasing. Manusia pemberontak dibawa kembali ke persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Karena Allah bersedia didamaikan dengan kita. Kita harus didamaikan dengan Allah. Dan merupakan tujuan serta rancangan agung dari Injil. Firman yang mendamaikan itu. Untuk membuat orang mengakhiri permusuhan mereka melawan Allah. Hamba-hamba yang setia adalah duta-duta Kristus yang diutus. Untuk menyampaikan berita sukacita itu dengan orang-orang berdosa. Mereka datang dalam nama Tuhan. Dengan permohonan-permohonan yang dengan rendah hati. Walaupun Allah tidak mungkin kalah dalam pertikaian itu atau diuntungkan oleh pendamaian itu, namun melalui hamba-hambanya Yesus meminta orang-orang berdosa untuk mengakhiri permusuhan mereka dan menerima perdamaian itu. Ia telah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri oleh Yesus Kristus. Allah harus diakui dari awal hingga akhir dalam apa yang dikerjakan dan dilaksanakan oleh Sang Pengantara. Segala hal yang berkaitan dengan pendamaian itu kita oleh Yesus Kristus
berasal dari Allah. Dan dengan perantara Yesus Kristus telah mendamaikan dirinya sendiri. Dan menjadikan dirinya sebagai satu-satunya yang dapat mendamaikan kita tanpa menyalahi atau melanggar keadilan dan kekudusannya. Yesus tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi justru melonggarkan ketaatan perjanjian pertama yang sudah dilanggar. Dan Yesus tidak bersikeras menuntut keuntungan dengan adil bisa diperolehnya melawan kita atau atas pelanggaran kita. Sebaliknya Bapak Ibu, Yesus mau mengadakan persepakatan baru dan perjanjian baru berdasarkan anugerah. Dan sesuai maksud dan tujuan dari perjanjian itu dengan cuma-cuma mengampuni dosa kita dan membenarkan kita semua. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita apa yang harus kita ketahui baik-baik dan kita pertimbangkan dengan sepatutnya. Di dalam ayat yang ke-21, yaitu kemurnian sang pengantara. Dia tidak mengenal dosa. Korban yang dipersembahkannya, ia telah dibuat menjadi dosa. Bukan pendosa, melainkan dosa. Yaitu persembahan dosa, korban untuk dosa. Maksud dan rancangan dari semuanya ini supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan dengan cuma-cuma oleh anugerah Allah melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana Kristus yang tidak mengenal dosa apapun dalam dirinya sendiri telah dijadikan dosa untuk kita. Demikian pula kita yang tidak mempunyai kebenaran apapun dalam diri kita sendiri dibenarkan, didamaikan oleh Allah di dalam Dia. Pendamaian diri kita dengan Allah hanyalah melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Dialah yang harus diandalkan. Dialah kebenaran. Hanyalah satu-satunya yang disebut kebenaran yang absolut. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita bangga sudah didamaikan dengan Tuhan. Tidak ada lagi permusuhan kita dengan Tuhan. Karena kita sudah dijadikan Tuhan sebagai anaknya. Terpujilah Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang kita sudah lihat tadi. Bagaimana cara hidup baru di dalam Kristus. Yang pertama, dia mengalami perubahan di dalam ayat yang ke-16. Yang kedua, dia menjadi ciptaan baru. Yang ketiga, mengalami pendamaian dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran yang sudah kami dengar. Kiranya Roh Kudus menerjemahkannya kepada kami dan kami dapat memahami dari kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom.